Pemirsa, rumah di kawasan padat terbakar dan membuat panik warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Beruntung korban bisa menyelamatkan diri sebelum api membesar. Warga panik saat melihat api melalap rumah di kawasan Jalan Tanah Koja 1 Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banyaknya material mudah terbakar membuat perambatan api dengan cepat terjadi. Menurut warga, kebakaran diduga akibat korsleting pada kabel aliran listrik. Dekatnya jarak kabel listrik dengan rumah warga membuat api merambat ke rumah warga hingga kebakaran tak terhindarkan. Meski api cepat membesar, namun penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar seluruh isi rumah. Tahu-tahu pulang gitu. Dari mana Bu? Dari lantai berapa apinya awal? Dari pokoknya dekat listrik. Oh, dekat tiang listrik. Iya, tiang listrik. Sempat ada suara percikan ledakan atau apa? Ada ampun, mak peletok itu langsung buak gitu. Oh, suara seperti konslet ya Bu? Iya. Habis itu api besar. Besar, Oke. langsung mumbul gitu. Meski akses menuju lokasi kebakaran sulit, namun api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil dan 36 personel petugas pemadam kebakaran dikerahkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri HAM Natalius Pigai menilai program belajar masuk barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Namun ia menegaskan bahwa pendidikan di barak militer tidak boleh ada hukuman fisik. Kementerian HAM menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memasukkan pelajar bermasalah ke barak militer tidak melanggar hak asasi manusia karena kegiatan di barak tidak ada tindakan korporal, punishment atau hukuman secara fisik. Menham juga menyatakan jika kebijakan Deddy Mulyadi berhasil maka patut ditiru di daerah lainnya. Namun meski dikirim ke barak militer, jangan sampai pendidikan para pelajar tersebut terlupakan. Supaya lebih jelas, kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Pemirsa, cabuli anak tetangganya yang masih berusia 7 tahun. Seorang pria Parubaya nyaris diamuk massa di Ciracas, Jakarta Timur. Ya, saking banyaknya massa, polisi pun sempat kewalahan saat mengevakuasi pelaku. Puluhan warga mengepung sebuah rumah di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Di dalam rumah ini diamankan seorang pria yang diduga melecehkan anak tetangganya yang masih berusia 7 tahun. Saat akan dibawa polisi, warga yang terlanjur geram beramai-ramai menghakiminya. Polisi harus membawa pelaku berlari menjauh dari kerumunan massa dan membawanya ke dalam mobil untuk dibawa ke Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Dari keterangan keluarga, korban pulang dalam kondisi menangis setelah membeli jajan di warung pelaku. Diduga ada beberapa anak lain yang jadi korban. Dia nangis karena dia ngerasa ininya dia udah diamin sama pelaku kan. Kemaluannya gitu. Iya, dia bilang perih kan. Makanya kan saya sama suami langsung ya udah visum gitu. Takutnya kenapa-napa gitu. Ternyata emang dari hasil visum anak saya ngomong sendiri. Pihak keluarga korban telah melakukan visum, sementara pelaku saat ini diperiksa di Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 siswi sekolah menengah kejuruan di Tangerang Selatan, Banten ini diduga menjadi korban pelecehan kakak kelasnya. Didampingi orang tua dan kuasa hukum, mereka kemudian melapor ke polisi. Dua siswi sekolah menengah kejuruan mendatangi Mapolres Tangerang Selatan, Banten untuk melaporkan kasus dugaan pelecehan yang dilakukan kakak kelasnya. Dari keterangan korban, terlapor melecehkan usai mengikuti lomba di ruang tari hingga mengeluarkan alat kelamin di hadapan korban. Terlapor juga melakukan aksi asusilanya di ruang kelas saat kondisinya tengah sepi.
Korban juga sempat diancam para pelaku. Akibat perbuatannya, para korban kini dalam kondisi trauma. Nah, informasinya itu di tahun sebelumnya itu sudah ada juga korban, gitu ya. Dan anak ini terlapor ini juga punya catatan sebenarnya di BK gitu, tapi di buku catatannya tidak terekam gitu ya. Sementara itu, usai membuat laporan pengaduan, korban pun berharap kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan menjatuhkan hukuman setimpal. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang mantan karyawan bobol ruko dan curi barang senilai 150 juta rupiah di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas. Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan Y di area ruko di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan mantan karyawan di ruko ini menggasak 6 unit laptop beserta 3 unit handphone. Tak butuh waktu lama, polisi membekuk pelaku di kediamannya di kawasan Kapuk Muara. Hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksinya menggunakan obeng serta alat pencongkel. Ia nekat melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah tidak bekerja. TKP-nya adalah kantor penjualan jenis tumbler, kemudian alat-alat termos. Pelaku melakukan aksinya sendirian, tapi dilakukan pada malam hari dan masuk pemberangan serta merusak, sehingga kita jerat dengan pasal 363 KUHP atau curang tentunya. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah. Pelaku pun dijerat pasal pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan curanmor beraksi menggunakan pistol dan mengikat pintu rumah korban di Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam CCTV. Satu dari 4 pelaku pencurian motor terekam CCTV saat mengikat pintu rumah dengan tali sebelum melancarkan aksinya di Kampung Serap, Sukmajaya, Depok. Aksi ini dilakukan agar pemilik tidak bisa membuka pintunya saat tahu pelaku datang. Tak butuh waktu lama, motor incaran pelaku digondol dan dibawa kabur. Sementara itu, korban mengaku salah satu pelaku sempat mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Saya nggak ada ya, terus saya ini ngelihat apa bodoh, lihat motor nggak ada, ya udah motor nggak ada, ya udah terus saya buka tutup rek, terus udah bisa terbuka, saya ketemu tangan deket di dari luar. Aksi pencurian ini pun viral dan kasusnya tengah ditangani Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, rombongan pengemudi motor gede atau moge mengamuk usai insiden kecelakaan dengan sebuah pick-up di Banjarnegara, Jawa Tengah. Video amatir warga merekam saat setelah insiden kecelakaan yang melibatkan rombongan motor gede atau moge dan sebuah mobil pick-up di depan Pasar Ikan Purwonegoro, Banjarnegara, Jawa Tengah. Video ini viral lantaran salah satu pengemudi moge mengamuk kepada sopir usai kecelakaan terjadi. Beberapa warga dan pengendara moge lain tampak berusaha menenangkan situasi tersebut. Dari keterangan polisi, kecelakaan terjadi saat salah satu pengendara motor gede sempat menyerempet mobil pickup yang datang dari arah berlawanan. Saat mobil berhenti, sepeda motor kedua menabrak mobil pickup tersebut mengakibatkan 2 pengendara moge terluka. Kemudian diduga kendaraan mobil yang urutan di belakangnya kaget, akhirnya terjadi benturan ya kedua kendaraan mobil dengan kendaraan pickup. Untuk sementara kronologi seperti itu. Peristiwa kecelakaan ini kini masih diselidiki anggota Polres Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan sepeda motor terbakar saat terparkir di sebuah pabrik di Desa Gemulung, Jepara, Jawa Tengah. Kebakaran berasal dari warung yang berada tepat di sebelah tempat parkir. Asap mengepul dari sebuah tempat parkir di belakang pabrik di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah.
Api menghanguskan 5 bangunan warung dan tempat parkir sepeda motor milik buruh pabrik. Diperkirakan ada 150 unit sepeda motor yang hangus terbakar. Menurut keterangan pemilik tempat parkir, api berasal dari salah satu warung makan. Diduga pemilik warung lupa mematikan kompor saat ditinggal pulang. Kurang paham Pak apinya, tapi orang-orang tetangga-tetangga bilang dari arah mana Pak? Warung sebelah sana loh Pak. Dari utara itu yang paling utara, paling pojok. Jaraknya kurang lebih ya 5 warung kurang lebih dari tempat saya. Setelah peristiwa itu, petugas dari Polres Jepara langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Akibat kebakaran itu, kerugian ditaksir mencapai 2,2 miliar rupiah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, Ayus melaporkan.